Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Majelis Pengasuh Yayasan Pendidikan Pondok Pesantren Al-Hikmah II. Yang terhormat Ibu Haja Ismatul Maula LC MSI MPDI selaku Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Hikmah II beserta jajarannya. Yang saya hormati Bapak Muhammad Najiuddin MIBF selaku Ketua Panitia Pelaksana. Yang saya hormati dua narasumber yang telah hadir pada kesempatan hari ini, yaitu Bapak Sobri SAG, beliau merupakan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sirampok. Yang saya hormati narasumber kedua yaitu Bapak Muhammad Soeharto MH, beliau merupakan dosen Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Hikmah II. Yang saya hormati Bapak Ujang Ridwan MPD selaku moderator pada hari ini. Serta yang kami hormati tamu undangan yang telah hadir pada hari ini. Sekarang. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan karena berkat rahmatnya kita diberi kesempatan untuk menimba ilmu bersama-sama dari para narasumber yang luar biasa ini. Pada hari ini, Minggu 27 Juni 2021, dalam kegiatan Share and Care dengan tema Remaja dalam Teori dan Realitas. Hadirin yang berbahagia, adapun rangkaian acara pada hari ini yaitu: pertama, pembukaan; kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran; ketiga, menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Yalal Waton; keempat, sambutan-sambutan, dan acara akan ditutup dengan doa. Hadirin yang berbahagia, untuk memulai acara pada hari ini, marilah kita buka acara pada hari ini dengan bacaan Al-Fatihah. Al-Fatihah. Acara kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dilantunkan oleh Saudara Mamat Darto. Kepadanya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad karramna bani Adam
وحملناهم بالبر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا يوم ندعو كل أناس بإمامهم فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى ضل سبيلا وإن كانوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذونك خليلا ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا صدق الله العظيم صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan. Acara ketiga, menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Yalal Waton. Kepada yang bertugas, kami persilahkan. Kepada hadirin, kami mohon untuk berdiri.
Hadirin dimohon duduk kembali. Acara selanjutnya, sambutan-sambutan. Sambutan pertama, yakni perwakilan panitia pelaksana yang akan disampaikan oleh Bapak Ahmad Robiul Huda MPD. Kepadanya kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'du. Salawat serta salam kita panjatkan kepada Nabi Muhammad, baginda Rasul yang telah membawa ajaran Islam ini sehingga kita bisa bermuajah dengan keislaman yang indah dan ramah ini. Yang selanjutnya yang kami hormati pengurus yayasan, segenap dzurriyyah majelis pengasuh, dan juga yang kami hormati Ketua dari Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Hikmah II, serta jajaran pimpinan dan juga stafnya. Selanjutnya para tamu undangan yang kami hormati dari KUA dan juga dari segenap pimpinan lembaga SLTA, tingkat SLTA yang ada di Al-Hikmah II ini. Langsung saja kami dari perwakilan panitia menyampaikan terima kasih kepada segenap peserta yang dapat mengikuti acara ini, dan kami harap bisa mengikuti sampai dengan acara ini selesai, ya, yaitu pada hari Senin nanti. Jadi acara ini nanti ada 2 hari dengan 4 sesi, yaitu dari jam 8 sampai dengan jam 12, kemudian dilanjut istirahat ba'da zuhur, dilanjut jam 1 sampai dengan jam 4. Begitu juga di hari Senin, jadwal yang sama dengan materi yang berbeda. Kami harap nanti para peserta bisa mengikuti acara ini dengan seksama dan penuh, nanti tidak ada yang kosong. 4 sesi ini bisa mengikuti semua. Dan kami mohon maaf apabila ada kekurangan dari panitia menyiapkan tempat atau kemudian menyiapkan jamuannya. Kami mohon maaf jika ada kekurangan. Dan kami mengucapkan terima kasih kepada segenap panitia yang sudah membantu dalam mensukseskan acara ini. Kurang lebih harapan kami mengadakan acara Share and Care ini adalah untuk berbagi cerita dan berbagi pengalaman kepada teman-teman dari siswa-siswi tingkat SLTA, ya, di mana realita di masyarakat itu sudah mulai ada perkembangan yang signifikan, terutama adanya era globalisasi ini. Ya, kami harap di sini diadakannya acara Share and Care ini bisa membantu memberi gambaran teman-teman supaya lebih terarah, ya, dari segi kepesantrenannya, ya, dan segi akademisnya. Mungkin itu saja dari harapan kami panitia. Kurang lebihnya awal hingga akhir jika ada kekurangan, kesalahan dalam tutur kata, kami mohon maaf. Al-'afwu minkum, ihdinas siratal mustaqim.
Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan. Sambutan selanjutnya, sambutan dari Ketua STAIA yang akan disampaikan oleh Ibu Haja Ismatul Maula LC MSI MPDI. Kepadanya dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita rahmat iman, Islam, serta sampai hari ini alhamdulillah diberikan kesehatan. Mudah-mudahan jiwa raganya juga. Salawat serta salam senantiasa kita haturkan ke junjungan besar kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang selalu senantiasa kita harapkan syafaatnya fid-dini wad dunya wal akhirah. Amin. Mudah-mudahan. Majelis pengasuh yang kami hormati beserta pengurus yayasan Pondok Pesantren Al-Hikmah II yang alhamdulillah baru diwakili oleh Gus Abah Ahmad Siddiq dan Gus Najih juga bisa mewakili dari yayasan. Dari pengasuh mudah-mudahan nanti bisa ada yang hadir untuk bisa menutup seremonial pagi hari ini dengan doa. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa berkumpul di tempat yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Acara ini kami mulai dari tahun 2019 sebenarnya merupakan kerjasama dari yayasan ya, STAIA Al-Hikmah II beserta yayasan dan seluruh lembaga yang ada di Al-Hikmah II. Alhamdulillah hari ini perdana dan bisa dimulai, mudah-mudahan kedepannya bisa lebih baik, lebih kuat lagi karena dari 2019 kami sudah menandatangani kerjasamanya, tetapi karena berbagai hal alhamdulillah pada hari ini bisa terlaksana sesuai dengan harapan. Kebetulan yayasan juga ada acara jadi alhamdulillah bisa kita kolaborasikan pada hari ini. Hari ini kita berkumpul untuk banyak berbicara tentang remaja ya. Mudah-mudahan nanti remaja-remaja ke depan itu bisa menggantikan kami-kami yang memang sudah akan pensiun nantinya ya, mbak-mbak, mas-mas, baik dari perguruan tinggi maupun dari seluruh lembaga sekolah lanjutan ya, SLTA ya. Ini memang kami undang khususkan untuk SLTA seluruh unit yang ada di Yayasan Pendidikan Pondok Pesantren Al-Hikmah II beserta dengan aliansi BEM, Mahat Ali, Akper dan STAIA ya. Mudah-mudahan bisa berjalan dengan lancar karena harapan dari kami ini membuat acara seperti ini yang berkolaborasi dengan yayasan, harapannya mampu memberikan pemahaman, wawasan. Makanya saya kemarin usul sama panitia sedikit cerita bagaimana kalau modelnya itu yang bisa sharing-sharing saja sama ngobrol santai, caring ya bahasanya apa itu panitia. Terima kasih untuk Gus Najih dan tim sampai terlaksananya hari ini, karena harapan kami terutama saya sebagai pimpinan Sekolah Tinggi Al-Hikmah II, Sekolah Tinggi Agama Islam ya, terus sekaligus juga pengurus yayasan selalu berdiskusi bagaimana mampu melahirkan atau memberikan gambaran yang lebih luas, wawasan yang lebih dalam kepada santri-santri Al-Hikmah II secara umum ya, dari tingkat A sampai Z ya, tentang bagaimana remaja, bagaimana kedepannya, bahwa remaja itu bukan hanya sekarang Mbak Mas ya, remaja itu bukan saat ini,
tetapi masa depan. Karena apa? Ada satu makalah yang mungkin sering sekali kita dengar bersama ya, bahwa apa? Syababul yaum rijalul ghad, bahwa pemuda hari ini itu adalah pemimpin masa depan. Maka mbak-mbaknya ini, mas-masnya ini nanti akan menjadi pemimpin. Seperti saya hari ini, sampean akan menjadi generasi saya. Maka bagaimana sampean harus menyiapkan apa yang memang harus dilakukan masa depan. Mungkin hari ini tidak ada yang lebih besar lagi ya. Kita sekarang sudah bukan lagi zamannya industri 5 ya 0, tetapi juga nanti akan ada industri yang lebih besar dan tidak tahu apa itu. Maka remaja harus secara nalar, secara pengetahuan, secara akal rohaniahnya pun harus lebih bisa ditata supaya apa? Supaya sampai nanti akan bisa menggantikan kami semua dengan yang lebih baik. Kami yang ada di sini terutama dari Setaya, dari Dalem, dari Al-Hikmah ini akan banyak sekali kekurangan. Akan banyak tidak ditemukan pada zamannya nanti sampean. Maka pada kesempatan hari ini kami menyiapkan minimal ya sedikit atau setetes bahkan mungkin pengetahuan, wawasan yang bisa digali oleh teman-teman seluruh Al-Hikmah ini, terutama yang nanti sebentar lagi akan melanjutkan hidupnya ya, ada di perguruan tinggi, barangkali mau di apa langsung mau nikah ya kan, apakah nanti akan langsung bekerja atau seperti apa, akan jadi ibu, akan jadi bapak, nanti yang SLTA juga akan meneruskan seperti itu seterusnya. Jadi harapannya nanti bisa memberikan wawasan ya, minimal itu ya secerdas saja lah ya. Karena remaja itu sebagaimana kalau kita sering dengar ya, remaja itu hari ini saya lihat ya mas-mas, saya hanya melihat saja nalar itu kadang kurang dipakai. Nggak tahu, ini saya nyun sewu apa sidik ya, bukan Bapak Ibu semua yang hadir, saya tidak menasehati atau bermauidhah hasanah, cuman saya hanya merenungkan saja betapa sekarang itu kuncinya itu benar apa yang disebutkan makalah tadi, bahwa hari ini tuh benar-benar harus disiapkan remaja yang kuat, bukan hanya pengetahuan secara akademik ya, tetapi nalar berpikirnya, akhlaknya itu benar-benar harus dijaga, harus dibiasakan, harus diproses ya kan. Samen kalau mbak-mbak ya, mas-mas barangkali yang ini mungkin yang Mat Ali nih sudah biasa ngaji besar-besar kitabnya ya, mudah-mudahan bisa ditiru oleh teman-teman Setaya dan Akper ya. Kita sering dengar ceritanya para sahabat ya kan, bagaimana sahabat itu bukan hanya pinter mbak mas, tetapi berakhlakul karimah ya kan, bagaimana akhlaknya, bagaimana nalarnya itu sampai ngeladeni Kanjeng Nabi. Saman pernah dengar Sayyidina Ibnu Umar, Abdullah Ibnu Umar itu sampai diarani apa mas, diarani sang peniru Nabi ya kan, sang peniru. Kenapa? Karena saking seringnya, saking hampir semua yang dilakukan oleh Nabi ditiru, sampai tempat di mana beliau nyosewu ya kan, buang air itu, ini loh tempatnya Kanjeng Nabi kalau ditiru tingguni, saking pengen ya pengen ya minimal itu meskipun ora apik-apik nemen ya melu tindak lampahi Kanjeng Nabi ya. Itu bagaimana kemudian Sayyidina Ibnu Abbas ya, orang sampai didoakan oleh Kanjeng Nabi, Allahumma faqihu fiddin wa alimhu at-ta'wil. Masih ingat enggak anak-anak MAK? Ada enggak yang hadir anak-anak MAK ya, yang atau mana nama alimat ya, yang mungkin kelas 6 sudah tidak ada ya, ngaji ulumul Quran sama saya itu ada ceritanya ya kan, bagaimana Ibnu Abbas itu ditanya oleh Sayyidina Umar, menang disit, tidak langsung jawab, baru ditakoni bagaimana pendapatmu ya Ibnu Abbas, baru jawab ketika ada turunnya ayat idza ja'a nasrullah ya, bukan turunnya, maksudnya diskusi ya tentang ayat idza ja'a, itu maksudnya apa, begitu. Saking apa nih padahal tahu tapi diem disit, dikongkon nembe jawab, baru ditanya baru jawab. Kenapa? Ya bukan kemudian apa bahasa sekarang itu sok pinter ya kan, wah akhirnya kayak saya pinter maka saya dulu berpacu fastabiqul khairat ya kan. Tetapi akhlaknya itu benar-benar dijadi. Itu harapan kami dari pimpinan Setaya Al-Hikmah 2 beserta mungkin bisa mewakili dari pengurus yayasan dan mungkin keluarga besar Al-Hikmah 2. Harapannya nanti ke depannya teman-teman mahasiswa
mahasantri ya kan, kemudian santri ya, seluruh yang ada di Al-Hikmah 2 ini bisa setidaknya memiliki nalar berpikir yang baik bagaimana remaja itu. Karena hari ini sengaja kami bikin 4 sesi ya. Untuk apa? Untuk pertama bagaimana remaja itu secara, karena sekarang banyak ya rame. Ini yang untuk mungkin Mat Ali, Setaya dan Akper, tapi nanti mbak-mbaknya yang adik kelasnya bisa untuk tahu saja ya. Tahu mas-mas yang tahu saja remaja dalam realitas yang memang sudah nanti akan diisi oleh Pak Sobri ya di KUA, itu akan banyak berbicara realitas yang ada di khususnya di Sirampok ya. Pernikahan dini, kemudian nanti di bagaimana perspektif sebenarnya legalitasnya ya, kemudian nanti diteruskan oleh Pak Kiai Sofi ya hari Senin insyaallah, ada apa itu dalam Al-Quran dan Sunnah. Kemudian nanti secara biologis Akper ya nanti akan menyampaikan banyak hal yang itu supaya mbak-mbaknya mas-masnya juga bisa menggali semua ilmu yang ada. Nanti di sesi siang nanti ada BK ya yang dari SMK sama SMA, Bu Ibah sama Bu Umi Barit ya, insya Allah nanti bisa hadir akan menyampaikan. Silakan disampaikan, barangkali itu bisa menjadi solusi. Kita sharing saja ya, antar bisa menjadi solusi buat teman-teman cari pengetahuan. Akhirnya apa? Nalar berpikirnya akan lebih cemerlang, akhlaknya akan lebih baik. Karena oh iya ternyata nanti hidup di dunia itu bukan ini saja, tetapi banyak persoalan yang akan ini sekedar wawasan saja. Mudah-mudahan nanti bisa bermanfaat, mbak-mbaknya, mas-masnya bisa mengikuti sampai akhir, bisa mengunduh ilmunya dari para pakar, juga ya bisa diamalkan. Itu yang paling penting ya. Saya kira itu dari kami selaku Ketua Stay Al-Hikmah 2. Terima kasih atas kerjasamanya dari OSIS, BEM ya semuanya beserta ini alhamdulillah para pimpinan kepala juga tidak bisa hadir nggih. Barangkali masih ada kesibukan dan memang situasinya itu agak lagi kurang baik ya di wilayah Benda, jadi memang kami batasi ini khusus untuk Al-Hikmah 2 nggih. Jadi di luar itu memang tidak kami undang. Yang penting acara ini tetap terlaksana. Mudah-mudahan diberkahi, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas partisipasinya, kerjasamanya oleh seluruh stakeholder ya dari KUA, kemudian STAIA, Mat Ali dan Akper serta OSIS-OSIS yang ada di Al-Hikmah 2. Kepada Bapak Ibu semuanya mohon maaf atas kekurangannya, barangkali yang hadir juga ternyata nanti ada kurang lebihnya. Saya atas nama seluruh panitia juga mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih dari saya, akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan. Sambutan ketiga sekaligus doa yang akan disampaikan oleh Dr. Kiai Haji Ahmad Siddiq MH selaku perwakilan Yayasan Pendidikan Pondok Pesantren Al-Hikmah 2. Kepada beliau kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa nastarshiduh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh khairu nabiyyin arsalahu Allahu rahmatan lil alamin basyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi idnihi wa sirajan munira. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad
tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatal abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Hadratil muhtaramin, majelis pengasuh Pondok Pesantren Al-Hikmah 2 serta para pengurus yayasan serta ini disebut semuanya karena ini banyak double jobnya ini. Serta ya apa ya, segala kepala sekolah, semua kepala sekolah yang baik yang hadir maupun belum bisa hadir, pimpinan lembaga dan serta panitia yang saya hormati, dan insya Allah tidak saya sebut satu-satu persatu. Kalau disebut satu persatu namanya ngabsen ini. Alhamdulillah kami atas nama yayasan bersyukur sekali bisa menyelenggarakan kegiatan ini, dan tentunya kegiatan ini perlu dilaksanakan secara istiqomah. Alhamdulillah tadi sudah disampaikan dari panitia maupun pimpinan staya. Ya, saya gak akan saya sebut karena sudah tahu semuanya. Ini saya repot gini kalau bicara begini. Biasanya yang nervous ini ya Bu Ismatul Maula ini. Nah, sekarang ini yang nervous itu saya itu. Ya, sweet gitu. Emang sweeter. Ya, jadi alhamdulillah kenapa ini perlu diistiqomahkan, karena ini ya kegiatan-kegiatan yang merajut berbagai kalangan, berbagai elemen, berbagai unit, berbagai macam apa itu tingkatan yang ada apa itu di pondok pesantren ini bisa menyatu dalam satu kegiatan. Meskipun ini ya karena keterbatasan anggaran dan keterbatasan waktu dan keterbatasan tempat, mungkin kalau tempat insya Allah banyak, tapi keefektifan saya bingung ya. Jadi keefektivitasan ya itu baru ketemu itu. Ya memang harus sedikit begini. Kenapa? Ini memang juz'un ya, bagian-bagian ini harus dirajut dalam kebikinakaan. Jadi ini adalah kegiatan ini perwujudan sila ketiga itu Persatuan Indonesia. Kenapa begini? Dalam arti ini kita ingin merajut kebinekaan di dalam pondok pesantren ini dalam satu kegiatan. Ini yang saya baca dari kegiatan ini memiliki filosofi semacam itu. Kenapa yayasan kemudian mensupport ya, dalam bahasanya Pak Harto itu supported by. Saya baca di di flyernya itu disupport oleh yayasan. Ini memang penting karena ya suatu bangsa, suatu organisasi itu kalau berjalan semuanya dan memaksimalkan bagian-bagian yang ada, itu saya kira sebuah organisasi, sebuah lembaga itu akan menjadi bagus dan hebat. Tanpa ada, artinya itu tanpa ada perselisihan, tanpa ada persaingan yang tidak sehat antar
elemen-elemen masyarakatnya, elemen-elemen juz'un-juz'unnya, bagian-bagiannya di dalam sebuah lembaga itu. Gampangnya ini wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu wadhkuru ni'matallah, ya, apa itu wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu wadhkuru ni'matallahi wadhkuru nikmatallahi, terus apa itu? Idh kuntum a'da'an fa'allafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Ini penting saya kira ini. Ini dampak, ya. Jadi itu kalau memang ditafsirnya itu bihablillah itu bil Quran. Ya, kenapa? Dan nikmat ikhwah itu sangat penting. Sehingga di situ ya binikmatihi itu sebetulnya ya ada yang menafsirkan binikmati itu ya nikmat yang paling besar itu kehadiran Nabi. Kenapa? Kehadiran Nabi itu membawa ikhwana, membawa persaudaraan, sehingga Ansor, sahabat Madinah itu yang dikatakan Yathrib, yang dikatakan yang sering tukaran, sering terjadi perdebatan antar kaum Aus dan Khazraj, itu disatukan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat yang diberikan Allah, yaitu keberadaan kewujudannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini kemudian ya, kehadiran Nabi dengan membawa risalah, makanya disebut Al-Hablul Watin di sudah Al-Qur'an. Membawa Al-Quran artinya Al-Quran sekaligus Nabi Muhammad ini membawa persaudaraan, dan ini sebuah nikmat yang agung. Oleh karena itu kita ya melalui selamat datang Sekjen ini. Sekjen atau Sekjen? Jadi saya teruskan mohon Pak Sekjen ini. Nah, karena saya itu wakil ketua, jadi dia di bawahnya Sekjen sedikit cuma, karena lebih tinggi Gus Imad daripada saya. Jadi inilah kenapa kita mencoba menyatukan dari berbagai elemen untuk menyatukan diri dalam satu hati, ya satu hati. Nah itu untuk mengembangkan Al-Hikmah ini. Intinya jangan sampai Al-Hikmah ini terpecah belah. Al-Hikmah ini yang sudah 2 ini tidak ada 3, 4, 5 lagi. Ya. Ini penting karena ya apa kalau kita turunkan hablun itu ya sebenarnya Al-Quran. Ya, kita berikhtiar memang harus ada hal-hal yang menyatukan perbedaan itu. Ini kalau ya kita bukan menafsirkan, ya kita mengambil ibrah daripada tafsir tersebut, bahwa untuk menjadi ikhwanah itu memang harus ada nilai-nilai yang apa yang menjadi pemersatu itu. Ya. Kalau tadi disebutkan pemersatu antara ya, suku-suku di Madinah itu adalah kehadiran Nabi Muhammad SAW, maka persatuan kita ini ya apa kemudian yang membawa kita? Ya, saya kira banyak sekali ya, yang tentunya ya Al-Quran otomatis, Al-Ulum Ad-Diniyah pasti. Ya, saya kira ini yang sangat kita jadikan model, jadikan figur untuk apa? Untuk membangkitkan kebersamaan kita itu. Ya tidak ada lain ya. Saya kira yang paling dominan itu merujuk pada figur muassis ma'had ini, yaitu Al-Mahfurlah Kiai Masruri. Kita mencoba mengingatkan kembali memori itu, bagaimana beliau itu adalah
sosok pemersatu. Meskipun saya sendiri tidak melihat dari kasat mata, tapi berbagai riwayat itu sudah bisa mencukupkan diri untuk kita mengambil sebuah asumsi, paling tidak kalau terlalu keras untuk mengatakan sebuah kesimpulan. Bagaimana figur beliau itu, yaitu yang bisa menyatukan masyarakat Benda ini dulu, Masya Allah sudah. Ya, itu kehadiran beliau itu betul-betul membuat sebuah ikhwah, tidak hanya ikhwah diniyah tapi juga ikhwah basyariyah, ikhwah qaryah, ikhwah watoniyah dan sebagainya. Ini yang perlu. Saya kira ini memang karena generasi-generasi berikutnya ini kalau tidak dihidupkan figur itu, saya kira bisa jadi lupa begitu. Jadi ini kesempatan, ya, kesempatan untuk mengambil ibrah, ya, pemersatu kita tidak adalah ya yang bisa kita jadikan pemersatu itu bagaimana figur beliau itu untuk bisa meneteskan setetes akhlak beliau, yang mana akhlak beliau itu saya kira ya tidak jauh dari mencontoh akhlaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa kulluhum bin rasulillahi multamisun urfan minal bahri au bahran nasyami. Jadi kalau dalam hal ini share and care, tahu ini remaja dalam teori dan realitas ini sebuah satu tema ya, ini satu tema dari sekian runtutan tema ya. Bagaimana ya kepedulian lingkungan beliau itu bagaimana ya, kita lihat ya. Ya ini yang tentunya ini yang banyak riwayatnya ya abah-abahnya ya, Abah Solah, Abah Izzuddin. Jadi ini penting ya. Jadi ini dari satu aspek ya, ini ada dari mana saja, dari upper, staya, matali, di level berikutnya semuanya hampir semua diundang ya. Nah ini penting ya, momen yang penting untuk mengingatkan kita pada sosok pemersatu kita yang kita jadikan istilahnya banyak sekali ya yang jadi pemersatu, tapi ya yang paling dekat itu ya saya kira dengan figur Kiai Masruri itu bisa jadikan figur untuk pemersatu kita, pemersatu hati kita, bahwa ya yang kita inginkan bahwa sebuah perjalanan lembaga ini saya kira tidak mungkin berjalan sendiri-sendiri ya, Kiai Masruri tidak mungkin berjalan sendiri-sendiri, bangunan juga harus sharing dengan misalnya Haji Sohibi dan sebagainya. Dalam soal tanah mungkin sharing dengan yang lain, dalam soal pendidikan kadang-kadang sharing dengan orang-orang Semarang. Ini share yang positif dalam kenapa? Karena ada care-nya, ada kepedulian dengan lembaga yang ingin dikembangkan. Jadilah kemudian Al-Hikmah ini gitu. Nah, kita sebagai penerus perjuangan beliau seharusnya punya share dan care ya seperti beliau. Ya, salah satunya kenapa ini diambil remaja karena tadi ya karena remaja ini disampaikan oleh Ketua Staya tadi Syababul Yaum Rijalul Khat. Kita ini yang sudah usia 40 ke atas ini sudah siap-siap sudah. Sebentar lagi ya sudah jatahnya sudah bergeser. Maka apa yang kita investasikan kepada generasi selanjutnya kalau tidak mengajak bagaimana menghargai orang tua, bagaimana menghargai guru, bagaimana menghargai khususnya kalau kita di pesantren ini menghargai pendiri pondok ini yang dengan susah payah menghidupkan ini. Itulah saya takut sekali dengan apa yang pernah dikatakan oleh guru saya. Saya dulu itu ngaji itu ya itu on time. Kalau jam 5 sudah baca kitab itu jam 5 pagi itu. Ini kita ini bukan driver sebetulnya kita itu hanya 1-2 itu.
yang kadang-kadang datangnya itu terlambat. Akhirnya sabar ya, itu sabar. Saya itu kalau ngaji dulu itu santri belum datang, papan itu sudah penuh. Ngajar faraid itu papan udah penuh. Jadi kalau sekarang enak fotokopi buku murah dan sebagainya. Dulu itu susah. Begitu care-nya beliau itu sampai care-nya itu sampai ya kita ini agak ini. Oke, monggo. Nggih. Kula sampun nikah kok. Bukan dicatat mana, biasanya ketemu Pak E iki wis kate akad nikah. Saya sudah sampun. Apa ada yang diakad nikahkan di sini? Mumpung sudah datang ini. Gratis. Oh itu siapa? Bani itu angkat tangan. Tapi wadone sing ora gelem. Ente apa demen gelem nikah tapi sing dinikahi sing ora gelem. Ya iki jangan sabotase Mas Faisal. Nanti sabotase. Ya, jadi itu akhirnya beliau itu Masya Allah suatu ketika subuh ada data yang terlambat sampai kemudian dikunci. Apa pesan terakhir beliau sampai ingat itu, ma min yaumin illa walladzi ba'dahu syarrun. Ini yang sangat sedih betul ini. Tidak ada generasi selanjutnya kecuali generasi yang lebih jelek daripada generasi sebelumnya. Ini perkotaan ini betul-betul menjadi inspirasi dan bahan renungan saya. Bahwa memang betul yang kita rasakan itu generasi setelah kita ini seperti ya tadi disampaikan, jadi generasi yang lemah sekali dalam hal, kalau masalah fasilitas keahlian saya kira itu lebih bagus, tapi dalam hal ya nalar ad-diniyah ini sangat lemah sekali. Ya, bayangkan kita dulu itu ya sebelum ngaji itu ya, ini ya cerita saja. Tentunya ya sebelum saya ya zamannya Pak Masru itu lebih baik, zamannya sampai zaman sahabat lebih baik, sehingga Kanjeng Nabi mengatakan khairukum qarni tsummal ladzina yalunahum tsummal ladzina yalunahum. Itu kita akui. Tapi bagaimana generasi sekarang ini bagaimana menghadapi kenyataan dan harus bagaimana bersikap dengan generasi yang masa lalu. Saya kira ya tidak ada lain ya, kita itu mahabbah dengan para pendahulu, mengikuti jejak-jejak mereka dengan baik. Oleh karena itu saya kira ya itu tadi ya, makolahnya Imam Syafi'i perlu ditiru, hibbus solihina walastu minhum la'alli an anala bihim syafaatan. Sekelas Imam Syafi'i itu sudah merasa dirinya itu tidak pantas dihadapkan dengan para sahabat, itu tidak ada apa-apanya. Iman sahabat itu wah luar biasa. Setiap hari itu seperti bangsa Palestina itu yang setiap hari terdengar bom. Setiap hari dapat tantangan perang hampir tiap tahun itu ada peperangan. Dan itu nyawa yang ditaruhkan, dan belum lagi provokasi orang-orang munafik. Jajal perang Khandaq saja bagaimana provokasinya orang perang Ahzab atau perang Khandaq itu, bagaimana provokasinya orang munafik, sehingga itu kalau kita zaman waktu itu kira-kira mungkin goyah mungkin iman kita, sehingga alhamdulillah kita hidup di zaman sekarang yang hanya mengandalkan mahabbah. Oleh karena itu ya singkat cerita ada dua hal yang ingin saya sampaikan di sini. Satu, marilah kita ikat kebinekaan kita itu dalam satu wadah, dalam satu hablun minallah. Yang hablun minallah ini lebih kita ambil nilai dari nilai yang besar sekali, yaitu dengan mahabbah, dengan cinta, dengan mencintai orang-orang soleh. Dan tidak ada lagi, kalau dalam konteks Al-Hikmah 2 ini menghidupkan lagi pemikiran-pemikiran ruhaniyah dan share dan care-nya Kiai Masruri Abdul Muhni yang selama ini sudah berjuang
menghadirkan kita dalam satu wadah rohaniyah ini. Itulah harapan kita semuanya. Semoga kegiatan ini betul-betul membawa manfaat, barokah, dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala wa rasulih, dan diberkahi dan diridhoi oleh muassis hadzal ma'had. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Ala hadiniyah, mudah-mudahan kita dapat ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Semua yang hadir ya diberi pahala Allah Subhanahu wa taala, diberi kemudahan, diberi kesuksesan, dan bisa menapaki ya, jejak-jejak orang-orang soleh, dan kita semuanya mudah-mudahan dikumpulkan di barisan orang-orang soleh ma'alladzina an'amallahu alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma nas'aluka ya Allah bi fadlika wa judika wa karamika ya akramal akramin wa bi jahi nabiyikal mustafa wa habibikal mujtaba sayyidina Muhammad wa bi haqqil Fatihah anta ja'ala jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa anta yassira umurana wa anta hassila maqasidana wa anta ja'alana wa auladana wa ahlana wa talaminana wa man ahadara fi hadzal jama' من العائدين الفائزين المقبولين المرحومين بجاه سيد الأولين والآخرين وأن تجعلنا وإياهم من أهل العلم والخير وأهل التقى وأهل العناية والحماية والولاية والتوفيق والاستقامة وأن تحفظنا وإياهم من كل محنة وفتنة وبؤس وضير إنك ولي كل خير معطي لكل خير ومتفضل لكل خير يا أرحم الراحمين وبحق ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. هدانا الله لما يحب ويرضاه. العفو منكم والسلام عليكم ورحمة الله wabarakatuh. Kepada beliau kami ucapkan terima kasih. Kepada